Pemirsa, informasi adanya dana daerah yang tersimpan di bank terus memicu adu argumen dan data antara daerah dengan Menteri Keuangan. Purbaya menegaskan data yang diterimanya dari Bank Indonesia bukan Kementerian Keuangan. Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyerahkan urusan sinkronisasi data dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Purbaya menilai ada daerah yang menempatkan dananya bukan dalam bentuk deposito melainkan rekening giro yang bunganya lebih rendah. Terkait permasalahan dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di bank, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyerahkan urusan sinkronisasi data dana Pemda yang mengendap di perbankan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Menurutnya menyimpan dana dalam bentuk giro justru lebih merugikan. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral aja. Oke, berarti belum ada rencana ketemu dengan kepala daerah dulu ya Pak? Soalnya udah banyak yang ini kan Pak, tidak terima gitu. Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Sebelumnya terjadi adu pendapat dan data antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberi klarifikasi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat soal dana daerah Jawa Barat yang tersimpan di Bank Jabar dalam bentuk giro dan deposito. Kan
Namun di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober itu kan di situ ada tuh ya, Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap, 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun di RKUD. Artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak Semua ada. Di Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat per 15 Oktober 2025 ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menyoroti banyaknya dana daerah yang belum terserap dengan baik. Bahkan beberapa daerah menyimpan dananya di bank dan baru akan dicairkan pada akhir tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Mulai tahun depan, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengubah pola pelaksanaan lelang proyek dari yang biasanya berlangsung pada bulan Maret hingga April menjadi November hingga Desember. Langkah tersebut diambil agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk di akhir tahun. Ketika di pemerintah pusat pada waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November, Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu. Maka dengan cara yang sama saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan, diperbolehkan pada bulan November Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan. Sehingga dengan demikian tidak seperti yang sekarang, proses lelangnya itu baru pada bulan Maret, April, dan kemudian pelaksanaannya baru bulan Oktober, November, dan kemudian uangnya menumpuk di bulan Desember seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Sehingga dengan demikian saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksanaannya bulan Januari, Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun. Sedangkan untuk anggaran PKK, Unjuk rasa ratusan sopir angkot di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Massa memblokade jalan di depan Balai Kota dan Istana Bogor. Sekitar 500 sopir dan 25 trayek berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa mengejar petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas. Massa menuntut kebijakan peremajaan angkot dibuka kembali. Selain membuka keran peremajaan, para sopir angkot yang menuntut penghentian penangkapan atau razia angkot yang dilakukan dinas terkait karena dinilai arogan. Mereka juga meminta revisi kebijakan terkait batas usia operasional kendaraan.
Para sopir mengeluhkan penghapusan angkot tua tanpa dibarengi solusi peremajaan yang memadai dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial serius, yaitu bertambahnya angka pengangguran secara signifikan di Kota Bogor. Tuntutan ini muncul di tengah wacana penghapusan angkot berusia 20 tahun ke atas yang diperkirakan akan menyasar sekitar 1.940 unit angkot pada tahun 2026. Angkot itu jangan dihilangkan. Keduanya, kalau bisa yang mobil tua minta diperpanjang gitu. Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berujung pada blokade jalan di depan Balai Kota Kamis siang setelah tuntutan pengunjuk rasa tidak ditanggapi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bentrokan berdarah terjadi di lahan kebun kelapa sawit Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Bentrokan diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Puluhan warga yang berada di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Balai Jaya dan Kota Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, bentrok dengan pihak keamanan perusahaan PT Ujung Tanjung Sejahtera atau PT UTS. Bentrokan ini pecah diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Menurut polisi, 7 warga mengalami luka berat dan telah dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros yang berada di Ujung Batu. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengupayakan mediasi antar masyarakat dengan perusahaan. Namun untuk saat ini, untuk yang korban luka dan masyarakat tinggal 5 orang, sudah ditangani di Rumah Sakit Aubros, Bagas Lembah, Bagan Batu, dan dibiayai oleh PT Ujung Tanjung bertanggung jawab. Kepada Pak Camat juga saya himbau agar 4 desa yang tadi terdapat wilayah perkebunan seluas 1.800 hektar ini direkrut masyarakatnya tempatan agar bisa bekerja di agrinas tersebut. Karena suasana masih cukup memanas, pihak perusahaan untuk sementara waktu menghentikan kegiatan memanen buah sawit hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Rokan Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal motor berbahan kayu yang diduga membawa bahan bakar minyak terbakar di tengah laut. Sementara kru kapal belum berhasil ditemukan oleh petugas. Kapal motor berbahan kayu terbakar di perairan Selat Riau. Petugas PLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerjunkan 3 unit kapal untuk memadamkan api. Setibanya di lokasi, petugas belum menemukan kru kapal meski telah dilakukan penyisiran. Dalam peristiwa itu, petugas hanya menemukan drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Api berhasil dipadamkan, namun kapal tidak bisa diselamatkan karena kapal kayu mungkin setelah ada kebakaran mungkin bocor, jadi akhirnya kapal tenggelam. Saat pemadaman kami bekerjasama dengan kapal TB Transpudara dari Pertamina, dan hingga sampai saat ini kita belum mendapatkan keterangan tentang kru kapal dan nama kapal. Hingga saat ini, KPLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan masih melakukan pencarian terhadap kru kapal dan pemilik kapal motor yang terbakar. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kapal terbakar. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Kebun Jeruk, Jakarta Barat membunuh suaminya sendiri dengan cara memotong alat vital korban. Pelaku cemburu setelah pergoki isi chat ponsel korban dengan wanita lain. Unit Reskrim Polsek Kebun Jeruk menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang pria di tangan istrinya sendiri. Korban tewas akibat alat kelaminnya dipotong menggunakan pisau. Sebanyak 25 adegan diperagakan, di mana salah satunya pelaku sempat mengantarkan korban ke rumah sakit usai menganiaya korban.
Namun naas, setelah 23 hari dirawat di RSCM Jakarta, korban meninggal dunia. Aksi nekat pelaku dilatar belakangi cemburu karena mengetahui isi chat korban dengan wanita lain. Kemudian dalam penanganan dokter selama 23 hari dalam proses klinika itu, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit UNT. Untuk motif yang kami dapat yaitu bahwa si pelaku ini dia melihat isi chat handphone dari korban, dia cemburu lihat ada isi chat dari handphone. Sebelumnya, warga di sekitar rumah Pak Sutri menduga kematian korban karena penyakit paru dan ginjal. Pasalnya, pelaku dan korban sudah memiliki 3 anak dan tidak pernah terlibat cekcok. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP di Bandar Lampung mengaku dikeluarkan dari sekolah karena profesi ibunya yang seorang pemulung. Usai viral, pihak sekolah membantah mengeluarkan sang anak pemulung tersebut. Di balik tumpukan sampah dan suara logam yang beradu, terselip kisah pilu seorang remaja bernama Gina Dwi Sartika, usia 16 tahun di Bandar Lampung. Rasa malu dan sakit hati membuat Gina memilih berhenti sekolah sejak duduk di kelas 8 SMP tahun 2024 lalu. Dari pengakuan, Gina tak sanggup lagi menahan ejekan dan hinaan teman-temannya di sekolah. Ia kerap dipanggil anak pemulung dan direndahkan karena ibunya bekerja memungut rongsokan. Bahkan ibu Gina mengatakan alasan sekolah mengeluarkan Gina karena takut sekolah ditinggalkan oleh siswa lain akibat keberadaan Gina. Ya, ibu maaf ya, bukan nggak mau nerima lagi sekolah sini, kita orang masih nerima. Cuma daripada nanti yang keluarnya banyak, ini Gina dikeluarin, katanya gitu. Daripada nanti ibu-ibu yang lainnya protes pada keluarin anak sekolah semua, jadi Gina dikeluarin tempat sekolahnya. Namun pihak sekolah membantah mengeluarkan Gina dari sekolah. Menurut kepala sekolah, Gina tidak pernah dikeluarkan. Pihak sekolah bahkan mengaku sudah membujuk Gina agar tetap melanjutkan pendidikan. Untuk anak kita Gina ini tetap berada di sekolah, tetapi karena memang kehendak orang tuanya, dia ingin pindah, dia mama pada saat itu. Dengan beberapa teman juga kami sudah melarang, ternyata jatuhnya tidak sekolah lagi. Di tengah konflik antara Gina dan sekolah, Gina masih menyimpan harapan untuk kembali ke bangku sekolah. Ia bermimpi menjadi guru agar kelak bisa membantu anak-anak lain yang juga mengalami perundungan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. 5 pasien lansia dan puluhan lainnya harus dievakuasi anggota TNI menggunakan perahu karet dari dan menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pasien dievakuasi lantaran banjir hingga 1 meter masih merendam permukiman dan melumpuhkan akses jalan. Belasan anggota Koramil Genuksari Semarang mengevakuasi sejumlah warga dan pasien di titik terparah banjir Pantura, tepatnya di depan RSI Sultan Agung Semarang. Satu persatu pasien yang meninggalkan rumah sakit ataupun yang akan menuju ke rumah sakit untuk berobat harus ditandu oleh anggota TNI karena ketinggian banjir yang masih cukup tinggi, yaitu 1 meter lebih. Seorang pasien lansia yang masih sakit juga harus dipindahkan dan harus menggunakan kursi roda untuk dibawa ke IGD RSI Sultan Agung. Sejumlah petugas medis RSI Sultan Agung juga dievakuasi menggunakan perahu karet dan truk taktis TNI untuk menerobos ketinggian banjir. Di sini terdapat banjir 7.711, yang mana kami sudah melaporkan Dandim akan berikan dapur lapangan sama posko kesehatan. Sementara itu, sebuah sekolah dasar terpaksa meliburkan siswanya karena banjir merendam seluruh ruang kelas dan kantor. Selain merendam sekolah, akses jalan menuju sekolah juga dikepung banjir sehingga menyulitkan murid yang akan ke sekolah. Pihak sekolah mengatakan banjir mulai masuk ke area sekolah sejak Selasa sore lalu dan merendam hingga hari ini.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Doni Marendra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di jalur pantai utara Semarang, sudah ada jurnalis iNews Andre Aprianto di sana. Selamat sore, Andre, bagaimana kondisi saat ini? Apakah banjir sudah mulai surut? Baik, Davi dan juga pemirsa, selamat sore. Hujan deras yang melanda kota Semarang sejak Selasa sore hingga Rabu malam mengakibatkan kota Semarang kembali dikepung banjir. Beberapa titik terdampak banjir, salah satunya di mana saat ini saya sedang melaporkan, yaitu di Jalan Kaligawe, jalur Pantura, Kabupaten Demak menuju ke kota Semarang. Hingga sore hari ini dapat kami gambarkan, David dan juga pemirsa, di belakang saya, jalur Pantura Semarang Demak masih terlihat lumpuh, masih lengang dan belum bisa dilalui kendaraan seperti pada hari normal sebelumnya. Dan juga tampak di belakang saya masih terlihat beberapa kendaraan yang justru memarkirkan kendaraan-kendaraan mereka di bahu jalan karena tidak ingin mengambil resiko jika tetap nekat menerobos banjir yang ketinggiannya hingga sore hari ini masih mencapai 1 hingga 1,5 meter. Di sepanjang jalur Pantura Kaligawe Semarang ada titik terparah dengan ketinggian 1,5 meter, yaitu di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung sendiri, personil TNI dari Koramil Gabungan, Gayam Sari dan juga Genuk Sari menyiagakan personilnya sejumlah 30 orang untuk siaga jika diperlukan membantu warga masyarakat yang akan menuju ke rumah sakit atau meninggalkan rumah sakit, termasuk menyiapkan 4 perahu karet dan juga 1 truk taktis untuk mengangkut petugas medis dari rumah sakit Islam Sultan Agung yang akan kembali ke kediamannya masing-masing. Dapat kami informasikan juga, David dan juga pemirsa, hingga sore hari ini kendaraan besar saja yang masih bisa melintas. Namun kendaraan pribadi atau kendaraan berukuran sedang dianjurkan untuk mencari jalan alternatif untuk menuju ke Kabupaten Demak. Dan di sepanjang jalan Kaligawe jalur Pantura Semarang Demak ini, Davi, ada beberapa kelurahan yang terdampak. Total ada 7.711 KK yang terdampak, diantaranya Kelurahan Melati Lor, Kaligawe, dan juga beberapa kelurahan lain yang masih terdampak. Diduga kuat penyebab banjir kali ini karena ada 2 pompa milik BBWS Pemali Juwana yang masih belum beroperasi atau mengalami kerusakan. Demikian, Davi, informasi dari Kota Semarang. Baik. Kembali ke studio, Davi. Baik, terima kasih Andre Aprianto melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Viral di media sosial video yang memperlihatkan baut di bagian sayap pesawat Thai Lion Air kendur hingga lepas pada salah satu bagian pesawat saat berada di udara. Terkait hal itu, pihak maskapai menanggapi bahwa pesawat masih dalam taraf aman untuk terbang. Sebuah video yang menunjukkan baut pada bagian sayap pesawat bergetar dan tidak terpasang dengan kencang saat pesawat Thai Lion Air sedang berada di udara. Meski demikian, baut lainnya terlihat kokoh dan tidak mengalami getaran. Video yang direkam seorang penumpang dari dalam kabin ini pun viral di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro memberikan pernyataan resmi dan menyatakan telah menerima laporan tersebut dan telah melakukan pengecekan menyeluruh. Setelah pesawat mendarat, tim teknis Thai Lion Air langsung melakukan inspeksi mendetail dan memastikan bahwa seluruh sistem serta struktur pesawat dalam kondisi aman untuk operasi penerbangan berikutnya. Kami telah melaporkan hasil pemeriksaan ini kepada Civil Aviation Authority of Thailand. Dan terkait getaran pada baut yang terekam dalam video, pihak Lion Group menegaskan bahwa fenomena tersebut masih berada dalam batas wajar.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional terkait ijazah Jokowi digelar. Tak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tersebut. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak minta maaf dan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tetap lanjut ke tahap berikutnya. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya, Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar ganti rugi 125 triliun rupiah ke negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyaluran bantuan langsung tunai tambahan yang seharusnya turun pada tanggal 20 Oktober lalu hingga kini masih belum cair seluruhnya. Kementerian Sosial beralasan BPS masih menyesuaikan data yang ada dengan fakta di lapangan. Bantuan langsung tunai tambahan hingga kini masih belum juga cair. Kantor pos di Jakarta Pusat pun terpantau sepi. Belum ada antrian penerima manfaat di dalam dan luar area kantor pos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf beralasan saat ini pencairan BLT menunggu proses verifikasi dan validasi data selesai. Tujuannya supaya BLT tepat sasaran. Nah, hari ini kita sedang verifikasi. Nah, yang sudah mulai kita salurkan adalah yang rekeningnya udah siap. Ya, jadi yang lewat rekening dulu secara bertahap sudah kita proses. Sekarang udah lebih dari 10 juta, kemarin 8 juta, mungkin hari ini sudah lebih dari 10 juta dari 35 juta yang akan kita salurkan. Program BLT tambahan dikucurkan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.000.000
46.783 keluarga penerima manfaat. Nantinya masing-masing penerima BLT mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Pembagian BLT berjalan selama 3 bulan, sejak bulan Oktober hingga Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial reguler untuk triwulan 4 2025 berjalan lancar tanpa hambatan. Total bansos reguler menyasar lebih dari 18 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Untuk BLTS, bagaimana yang diketahui teman-teman sekalian, ini akan menyasar atau mensasar 35 juta lebih KPM, yang kalau di rata-rata satu keluarga ada 4 orang, berarti ini bisa menyentuh 140 juta jiwa lebih. Ini diperuntukkan bagi desil 1 sampai desil 4. Sebagaimana biasanya sebelum kami melakukan penyaluran, kami melakukan koordinasi dengan BPS. Tadi ingin saya sampaikan sebelum sampai ke situ, saya tambahkan, selama ini penyaluran itu lewat 2 jalur. Satu melalui Bank Himbara dan satunya lagi lewat PT Pos Indonesia. Khusus yang reguler, yang lewat PT Pos Indonesia itu sekitar 700.000 KPM lebih. Jumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta Pramono Anung sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di TPU Karet Bifak Jakarta. Selamat sore, Jessica. Bagaimana suasana di TPU Karet Bifak sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa, bahwa untuk suasana terkini di TPU Karet Bifak ini memang sudah sepi karena memang saat ini cuaca sudah mulai hujan, sehingga memang tadi kami melihat hanya baru ada 2 orang yang baru keluar dari area TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Lalu juga Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa kami tadi sempat berbincang dengan beberapa petugas yang ada di sini, menyampaikan bahwa lahan pemakaman yang ada di TPU Karet Bifak ini sudah penuh, sehingga memang
memang informasinya untuk sistem pemakaman ini sudah hanya melayani sistem tumpang, tetapi dari sistem tumpang ini pun ada beberapa prosedur yang sudah ditetapkan dan harus diikuti, yakni terkait dari jarak minimal pemakaman yang baru dengan pemakaman sebelumnya. Lalu juga ada informasi terkait sistem tumpang ini pun hanya dilakukan dalam satu liang yang sama, tetapi jenazah yang sebelumnya adalah keluarga yang sama. Lalu juga Davi dan juga pemirsa, untuk terkait jarak minimal pemakaman dari sebelumnya dengan yang baru ini adalah informasinya 3 tahun, sehingga memang ini menjadi sudah peraturan yang telah lama ditetapkan. Dan ada pun juga informasi dapat kami sampaikan bahwa untuk mengikuti atau menggunakan sistem tumpang ini, dari keluarga tersebut harus memberikan surat pernyataan ketersediaan untuk menggunakan lahan pemakaman. Bila mana ini memang telah disetujui, baru akan dilakukan pemakaman dalam sistem tumpang. Dan kami tadi sempat bertanya juga bahwa untuk terkait sistem tumpang ini pun informasinya dilakukan di atas dari jenazah sebelumnya, sehingga nanti proseduralnya adalah petugas pemakaman akan menggali liang yang telah disiapkan, dan bila mana digali ini sudah menemukan kerangka jenazah sebelumnya, ini baru akan ditutup kembali dan di atasnya baru ditaruh atau dimakamkan jenazah yang baru. Dan ada pun juga selain dari sistem tumpang ini pun dari Pemprov DKI Jakarta dan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini sudah mengkaji beberapa opsi solusi dari keterbatasan lahan pemakaman ini, yakni terkait pembangunan TPU atau tempat pemakaman umum yang baru di wilayah penyangga Jakarta, dan ada pun juga untuk opsi pemakaman vertikal. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari TPU Karet Bifak Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk membahas krisis lahan pemakaman di Jakarta, kami juga sudah terhubung dengan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKS, Gozi Zul Asmi. Selamat sore, Pak Gozi. Apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Anda melihat bagaimana ini konsep usulan pemakaman tumpuk yang memang diusulkan? Ini krisis lahan juga menjadi persoalan sendiri. Sebenarnya bagaimana pandangan Anda? Ya, memang kami melihat bahwa kebutuhan akan lahan pemakaman di Jakarta ini menjadi isu yang sangat krusial gitu ya. Setiap kali kami bertemu dengan masyarakat di tengah-tengah itu menyampaikan betapa sulitnya mencari lahan pemakaman gitu ya. Tadi saja juga kami baru kerja dengan eksekutif Dinas Pertamanan dan Hutan Kota gitu terkait pemakaman, bahwa memang diproyeksikan 3 tahun ke depan lahan pemakaman ini menjadi hal yang krisis, artinya sulit untuk mendapatkan lahan pemakaman. Meskipun hari ini TPU yang ada di DKI Jakarta ini sudah ada 80. Nah, akhirnya beberapa isu ataupun beberapa ide yang diusulkan, salah satunya adalah tentang makam vertikal. Nah, ini menjadi satu kajian yang mungkin bisa perlu dilami, tapi saya pikir juga bagaimana Pemprov DKI Jakarta juga harus menambah bagaimana mempertimbangkan, mengkaji terkait memperluas ruang terbuka hijau. Satunya ruang terbuka hijau ada ruang pemakaman yang ada di DKI Jakarta. Sebagaimana hari ini banyak vertical housing ya, lahan pemukiman yang semakin banyak, pertambahan penduduk yang semakin banyak, maka juga harus dipikirkan orang akan dimakamkan di mana. Itu perlu kajian yang mendalam, sehingga Pemprov harus supply itu benar-benar gitu. Oke, disebutkan juga sebenarnya Pemprov Jakarta juga memiliki lahan-lahan yang memang saat ini belum digunakan maksimal. Bisa nggak ini digunakan untuk alternatif penambahan lahan pemakaman? Dan kalau dari sisi regulasi sebenarnya ini dimungkinkan nggak, Mas Gozi? Itu menjadi salah satu alternatif dan bisa digunakan, karena hari-hari ini banyak aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, baik itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota maupun SKPD lain ya yang hari ini dimiliki, tapi tentu saja harus dilihat peruntukannya seperti apa, dan kemudian jika digunakan untuk makam misalnya, kan perlu dilihat secara aspek sosialnya, secara aspek kesehatannya gitu, secara peruntukannya seperti apa.
Itu hal yang perlu didalami. Kalau ditanya bisa derogasi, maka BPAD juga harus terlibat ketika memang itu belum menjadi aset Dinas Pertamanan dan Kota. Tapi jika memang sudah menjadi Dinas Pertamanan dan Kota, maka dilihat apakah memang untuk makam, apakah untuk taman, apakah hanya sekedar untuk jalur hijau. Ini perlu dilihat terlebih dahulu. Belum semua aset-aset Pemprov itu harus jadi makam. Jadi memang itu yang menjadi kita perlu ketahui bersama. Gitu. Oke, kemudian untuk prasyarat ketika sistem tumpuk atau tumpang ini diberlakukan, kemudian ini kan harus tentu saja memerlukan persetujuan begitu ya dari keluarga almarhum sebelumnya di makam tersebut. Bukankah ini juga semakin akan mempersulit persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh masyarakat? Iya. Ya memang sejauh ini yang kami ketahui kan landasan masyarakat untuk dapat mengakses pemakaman yang ada di TPU Jakarta itu kan dasarnya itu terkait Perda nomor 3 tahun 2007 ya. Tahun 2007 itu sudah lama sekali updatingnya. Dan di situ kan ada syarat-syarat administrasi prosedural yang harus dilakukan. Kalau memang satu keluarga, satu kakak itu kan mudah untuk menumpuknya gitu kan. Yeah. Tapi bagaimana bahasanya keluarga yang mungkin baru meninggal itu mungkin baru bisa dimakamkan di lahan-lahan yang baru. Hari ini mungkin ada gitu ya di kemarin kata terinfo TPU misalnya di Rorotan, Kebonanas masih bisa membuat lahan-lahan baru. Nah misalnya ketika nanti di 3 tahun kemudian jika Pemprov tidak melakukan apapun gitu ya terkait misalnya pelebaran ataupun penambahan luasan makam, ini kan berarti kan harus menumpuk ya di makam yang bukan keluarganya. Ini kan perlu kajian-kajian, regulasi-regulasi yang harus diatur. Tidak mungkin orang akhirnya menunggu 1 hari untuk dimakamkan, tidak mungkin. Ini perlu proses yang cepat, kita nggak tahu musibah itu kan nggak ada yang tahu. Maka regulasinya harus diatur, nggak mungkin harus permit dulu segala macam. Nah ini saya pikir Pak Kadis ya, eksekutif, Pak Gubernur, Pak Wagub semuanya ini harus segera merancang regulasinya. Saya pikir masih ada waktu untuk bisa, dan yang paling penting adalah tadi kami pikir teman-teman juga di Komisi D, DPRD DKI Jakarta memberikan pertimbangan agar memang kita mengupayakan bagaimana ya masyarakat mengharapkan ya tesis makam ini menjadi satu persoalan yang serius dan minta untuk diperjuangkan agar mereka bisa mudah gitu, misalnya keluarganya atau dirinya, kita nggak tahu ya. Kita pribadi kapan meninggal bisa mengakses dengan mudah. 3 tahun, 5 tahun ke depan kita akan bisa tersuplai lahan makam yang bagus dan baik. Ini juga ada usulan bagaimana memaksimalkan atau bekerja sama dengan wilayah-wilayah di sekitar Jakarta begitu, di luar Jakarta untuk lahan. Kita tahu kalau untuk sampah kita kerjasama di Bantar Gebang, di luar wilayah Jakarta dan lain sebagainya. Apakah kemungkinan ini juga bisa dilaksanakan dan bagaimana nanti pengaruhnya secara signifikan? Kalau kita berpikir ya pelayanan makam itu sebenarnya tanpa selain pemerintah provinsi ada juga lahan-lahan wakaf ya yang juga memberikan pelayanan makam-makam wakaf gitu ya. Terus juga ada makam-makam yang sifatnya private gitu ya. Makam-makam private itu maksudnya dikelola oleh swasta. Itu ada di daerah-daerah penyangga Jakarta. Tentu saja itu ada tarifnya, ada regulasi khusus gitu ya. Yang kami harapkan adalah pemerintah DKI Jakarta dengan segala anggaran yang kita punya memberikan pelayanan ya dari lahir gitu ya, dari masyarakat Jakarta lahir sampai kemudian meninggal, sehingga benar-benar ya anggaran kita dari yang berasal dari pajak masyarakat itu benar-benar bermanfaat gitu ya. Masyarakat Jakarta itu merasakan. Kayak kita mengakui ya di Jakarta ada lahan yang dikelola oleh wakaf gitu ya, yang dikelola oleh private ya di daerah-daerah penyangga kita, di Karawang, di Bekasi ada. Tapi bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah Pemprov DKI Jakarta hadir, pemerintah hadir, negara hadir untuk memberikan pelayanan. Kita berupaya semaksimal mungkin menghadirkan solusi pada masyarakat. Dasarnya adalah apa? Terkait Perda nomor 3 tahun 2007 terkait pemakaman. Itu yang kita
inginkan bisa terwujud untuk masyarakat Jakarta. Oke, itu juga harapan warga Jakarta khususnya terkait pemahaman dan lahan pemakaman yang memang saat ini semakin menipis. Terima kasih Mas Gozi Zulazmi sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Mas. Terima kasih. Warga Palestina kembali mendapatkan teror dari sekelompok orang. Warga diserang karena ingin memanen buah zaitun dari kebunnya sendiri. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, pasukan pendudukan Israel justru mengusir warga Palestina dari lahan mereka sendiri di Kirbet Agawis, Masaferiata, selatan Hebron. Rekaman menunjukkan warga Palestina yang tengah memanen zaitun dipaksa meninggalkan kebun mereka, sementara sekelompok tentara Israel mengepung mereka di sekitar area pertanian. Sebelumnya teror serupa juga diterima warga Palestina di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja, mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga tersebut. Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza, tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya. Ribuan fans klub bola Galatasaray menampilkan koreografi raksasa berbentuk bendera Palestina yang membentang di seluruh tribun utama. Aksi solidaritas ini digelar pada laga Liga Champions Galatasaray melawan Bodo Glimt Rabu malam waktu setempat. Stadion Rams Park bergemuruh tak hanya karena kemenangan Galatasaray 3-1 atas Bodo Glimt, tetapi juga karena aksi solidaritas luar biasa dari para suporternya. Koreo spektakuler disertai spanduk besar bertuliskan dukungan bagi rakyat Palestina dan stop genosida menciptakan momen penuh emosi sebelum kick-off dimulai. Pemandangan megah di langit Istanbul tersebut langsung menjadi sorotan dunia dan menuai pujian dari berbagai kalangan. Aksi ini menegaskan tradisi panjang supporter Galatasaray dalam mengekspresikan kepedulian terhadap isu kemanusiaan melalui koreografi di laga besar. İsrail'in Filistin uyguladığı soykırıma dur diyor. Meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza masih belum aman. Bahkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terang-terangan mengaku bangga telah melanggar gencatan senjata tersebut. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir meski gencatan senjata telah disepakati. Sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka. Kantor media Gaza melaporkan 80 pelanggaran gencatan senjata dilakukan Israel setelah gencatan senjata total berlaku. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku bangga telah melanggar gencatan senjata. Menurutnya, Zionis telah menjatuhkan 153 ton bom di jalur Gaza pada hari Minggu. Meski Israel terang-terangan melanggar gencatan senjata, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memerintahkan Hamas menghormati gencatan senjata. Trump bahkan mengancam akan membasmi Hamas jika melanggar gencatan senjata. In the Middle East, what steps is the administration taking to maintain the ceasefire? Well, a lot of steps, and right now it's in the hands of others. You know, we have 59 countries that agreed to the deal. We have a peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that, you know, they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated. And they know that. Israel menuduh Hamas menyerang pasukannya di kota Rafah Selatan. Namun Hamas membantah tuduhan tersebut. Suasana haru menyelimuti Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, jalur Gaza. Tim medis dan warga Palestina menunaikan sholat jenazah 54 korban yang tidak teridentifikasi dan dipulangkan Israel sebelum dimakamkan secara massal.
Ratusan warga dan petugas kesehatan hadir dalam proses pemakaman 54 jenazah yang tidak teridentifikasi di Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis. Otoritas Gaza menyatakan banyak jenazah tidak dapat diidentifikasi karena banyaknya luka bekas penyiksaan. Ke-54 jenazah warga Palestina yang dikembalikan ke wilayah Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini. Selanjutnya dimakamkan di kota Deir al-Balah di tengah kota Gaza. Tim pertahanan sipil Gaza juga menemukan sejumlah kerangka jenazah korban serangan Israel yang tertimbun di bawah puing bangunan akibat serangan Israel. Total lebih dari 280 jenazah warga Palestina telah ditemukan. Namun, angka tersebut diyakini baru sebagian kecil dari jumlah korban sebenarnya. Diduga sekitar 10.000 korban masih tertimbun di reruntuhan. Tim pertahanan sipil bekerja siang dan malam dan keterbatasan termasuk minimnya peralatan berat dan teknologi penyelamatan yang memadai. Setiap hari, tim menerima puluhan permohonan dari keluarga Palestina yang berharap bisa menemukan jasad kerabat mereka. Pemirsa, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Brazil sebelumnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Brazil Luiz Lula da Silva di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan dan kehangatan terhadap hubungan antar kedua negara. Pertemuan kedua pemimpin diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil, khususnya dalam bidang ekonomi, pertanian, dan kerjasama di berbagai sektor. Tekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana perkara peredaran narkotika di dalam rutan yang melibatkan selebritas Ahmad Zhoni. Dalam sidang ini Ahmad Zhoni hadir melalui sambungan Zoom. Di ruang sidang hanya ada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa Ahmad Zhoni. Sebelum dakwaan dibacakan, majelis hakim sempat mengkonfirmasi identitas Ahmad Zhoni bersama 5 terdakwa lainnya. Ahmad Zhoni mengikuti jalannya sidang lewat sambungan Zoom karena ia telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kasus ini telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat usai mendapat pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kejari Jakarta Pusat telah melimpahkan barang bukti narkoba yang diedarkan oleh Ahmad Zhoni di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Sementara itu, terdakwa yang juga merupakan artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang pembacaan duplik. Nikita Mirzani memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani agenda duplik. Nikita akan menjawab replik dari jaksa penuntut umum yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Dalam kesempatan ini, Nikita Mirzani mengaku yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Doa aja, sholat. Gugup nggak sih Kak? Amin ya Allah. Enggak sih, biasa aja. Kalau lihat dari fakta persidangan kan harusnya bebas. Tapi yang nggak tahu kan nanti hakim yang mulia menentukan. Seberapa yakin mungkin untuk bebas? 100%.
Pihak diplomat muda Arya Daru Pangayunan kembali menyambangi gedung Bareskrim Polri. Kehadiran yang diwakili oleh tim kuasa hukum ini salah satunya bertujuan untuk meminta dilakukannya gelar perkara khusus. Tim kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan menjelaskan kehadirannya kali ini juga ingin mempertanyakan kelanjutan permohonan terkait perkembangan perkara ini. Pihak keluarga meyakini bahwa ADP bukan bunuh diri sebagaimana disampaikan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga ADP meminta gelar perkara khusus dilakukan agar kasus ini menemui titik terang. Tim kuasa hukum tercatat sudah beberapa kali menyambangi Bareskrim Polri terkait kasus ini. Terakhir, mereka hadir pada tanggal 16 Oktober 2025 yang lalu. Sebelumnya Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya di Jakarta Pusat dalam kondisi wajah terlilit lakban. Polda karena pihak pemilik kegiatan, jadi Polda nggak bisa bantu kita untuk yang bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, itu yang akan kita dorong di sini. Yang paling penting adalah kita minta gelar perkara khusus supaya bisa terbuka. Ada hal-hal apa? Kami juga ada bukti-bukti yang bisa kami tunjukkan. Karena banyak hal di lapangan ini sebenarnya ini perkara kecil kan, ini hanya tempat kos itu kalau diselidiki benar rasanya bisa terang benderang kok ini. Kepanikan terjadi sesaat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria tabrak kaca hingga masuk lounge restoran hotel Jalan Pemuda Klaten. Bahkan pasca kejadian, mobil sempat mengeluarkan asap putih hingga kepanikan pengunjung hotel makin menjadi hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, namun pintu hotel pecah serta properti rusak parah usai tertabrak. Sementara mobil ringsek pada bagian depan. Menurut informasi, kejadian berawal saat pengemudi bersama sejumlah penumpang hendak keluar parkir hotel untuk pergi makan. Namun saat gas diinjak, tiba-tiba mobil langsung melesat tak terkendali dan langsung menabrak lobi hotel hingga masuk ke dalam. Beruntung pengemudi dan penumpang mobil selamat dalam kejadian ini. Namun akibat kejadian kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan kejadian ini kini dalam penanganan petugas untuk dilakukan mediasi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi News melaporkan. Rasa ratusan sopir angkot di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh Kamis siang. Masa yang menuntut peremajaan angkot diperpanjang memblokade jalan di depan Balai Kota dan Istana Bogor. Sekitar 500 sopir dan 25 trayek berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa mengejar petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas. Masa menuntut kebijakan peremajaan angkot dibuka kembali. Selain membuka keran peremajaan, para sopir angkot yang menuntut penghentian penangkapan atau razia angkot yang dilakukan dinas terkait karena dinilai arogan. Mereka juga meminta revisi kebijakan terkait batas usia operasional kendaraan. Para sopir mengeluhkan penghapusan angkot tua tanpa dibarengi solusi peremajaan yang memadai dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial serius, yaitu bertambahnya angka pengangguran secara signifikan di Kota Bogor. Tuntutan ini muncul di tengah wacana penghapusan angkot berusia 20 tahun ke atas yang diperkirakan akan menyasar sekitar 1.940 unit angkot pada tahun 2026. Angkot itu jangan dihilangkan. Keduanya, kalau bisa yang mobil tua minta diperpanjang gitu.
Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berujung pada blokade jalan di depan Balai Kota Kamis siang setelah tuntutan pengunjuk rasa tidak ditanggapi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Viral di media sosial beredar video yang memperlihatkan baut di bagian sayap pesawat Thai Lion Air kendur hingga lepas pada salah satu bagian pesawat saat berada di udara. Terkait hal tersebut, pihak maskapai menanggapi bahwa pesawat masih dalam taraf aman untuk terbang. Sebuah video yang menunjukkan baut pada bagian sayap pesawat bergetar dan tidak terpasang dengan kencang saat pesawat Thai Lion Air sedang berada di udara. Meski demikian, baut lainnya terlihat kokoh dan tidak mengalami getaran. Video yang direkam seorang penumpang dari dalam kabin ini pun viral di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro memberikan pernyataan resmi dan menyatakan telah menerima laporan tersebut dan telah melakukan pengecekan menyeluruh. Setelah pesawat mendarat, tim teknis Thai Lion Air langsung melakukan inspeksi mendetail dan memastikan bahwa seluruh sistem serta struktur pesawat dalam kondisi aman untuk operasi penerbangan berikutnya. Kami telah melaporkan hasil pemeriksaan ini kepada Civil Aviation Authority of Thailand. Dan terkait getaran pada baut yang terekam dalam video, pihak Lion Group menegaskan bahwa fenomena tersebut masih berada dalam batas wajar. Sebuah kapal motor berbahan kayu yang diduga membawa bahan bakar minyak terbakar di tengah laut. Sementara kru kapal belum berhasil ditemukan petugas. Kapal motor berbahan kayu terbakar di perairan Selat Riau. Petugas PLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerjunkan 3 unit kapal untuk memadamkan api. Setibanya di lokasi, petugas belum menemukan kru kapal meski telah dilakukan penyisiran. Dalam peristiwa itu, petugas hanya menemukan drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Api berhasil dipadamkan, namun kapal tidak bisa diselamatkan. Karena kapal kayu mungkin setelah ada kebakaran mungkin bocor, jadi akhirnya kapal tenggelam. Saat pemadaman kami bekerjasama dengan kapal TB Transuku Udara dari Pertamina, dan hingga sampai saat ini kita belum mendapatkan keterangan tentang kru kapal dan nama kapal. Hingga saat ini, KPLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan masih melakukan pencarian terhadap kru kapal dan pemilik kapal motor yang terbakar. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kapal terbakar. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan berdarah pecah di lahan kebun kelapa sawit Kabupaten Rokan Hilir Riau. Bentrokan diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Puluhan warga yang berada di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Balai Jaya dan Kota Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, bentrok dengan pihak keamanan perusahaan PT Ujung Tanjung Sejahtera atau PT UTS. Bentrokan ini pecah diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Menurut polisi, 7 warga mengalami luka berat dan telah dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros yang berada di Ujung Batu. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengupayakan mediasi antar masyarakat dengan perusahaan. Namun untuk saat ini, untuk yang korban luka dari masyarakat tinggal 5 orang, jadi tangannya di Rumah Sakit Aubros, Bagas Lembah, Bagan Batu, dan dibiayai oleh PT Ujung Tanjung bertanggung jawab. Kepada Pak Camat juga saya himbau agar 4 desa yang tadi terdapat wilayah perkebunan seluas 1.800 hektar ini direkrut masyarakatnya tempatan agar bisa bekerja di agrinas tersebut.
Karena suasana masih cukup memanas, pihak perusahaan untuk sementara waktu menghentikan kegiatan memanen buah sawit hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang wanita di Kebonjeruk, Jakarta Barat membunuh suaminya sendiri dengan cara memotong alat vital korban. Pelaku cemburu setelah pergoki isi chat ponsel korban dengan wanita lain. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang pria di tangan istrinya sendiri. Korban tewas akibat alat kelaminnya dipotong menggunakan pisau. Sebanyak 25 adegan diperagakan, di mana salah satunya pelaku sempat mengantarkan korban ke rumah sakit usai menganiaya korban. Namun naas, setelah 23 hari dirawat di RSCM Jakarta, korban meninggal dunia. Aksi nekat pelaku dilatar belakangi cemburu karena mengetahui isi chat korban dengan wanita lain. Kemudian dalam penanganan dokter selama 23 hari dalam proses klinika itu, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit UND. Untuk motif yang kami dapat yaitu bahwa si pelaku ini dia melihat isi chat handphone dari korban, dia cemburu lihat ada isi chat dari handphone. Sebelumnya, warga di sekitar rumah Pak Sutri menduga kematian korban karena penyakit paru dan ginjal. Pasalnya, pelaku dan korban sudah memiliki 3 anak dan tidak pernah terlibat cekcok. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 5 pasien lansia dan puluhan lainnya harus dievakuasi anggota TNI menggunakan perahu karet dari dan menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pasien dievakuasi lantaran banjir hingga 1 meter masih merendam permukiman dan melumpuhkan akses jalan. Belasan anggota Koramil Genuksari Semarang mengevakuasi sejumlah warga dan pasien di titik terparah banjir Pantura, tepatnya di depan RSI Sultan Agung Semarang. Satu persatu pasien yang meninggalkan rumah sakit ataupun yang akan menuju ke rumah sakit untuk berobat harus ditandu oleh anggota TNI karena ketinggian banjir yang masih cukup tinggi, yaitu 1 meter lebih. Seorang pasien lansia yang masih sakit juga harus dipindahkan dan harus menggunakan kursi roda untuk dibawa ke IGD RSI Sultan Agung. Sejumlah petugas medis RSI Sultan Agung juga dievakuasi menggunakan perahu karet dan truk taktis TNI untuk menerobos ketinggian banjir. Di sini terdapat banjir 7.711, yang mana kami sudah melaporkan Dandim akan memberikan dapur lapangan sama posko kesehatan. Sementara itu, sebuah sekolah dasar terpaksa meliburkan siswanya karena banjir merendam seluruh ruang kelas dan kantor. Selain merendam sekolah, akses jalan menuju sekolah juga dikepung banjir sehingga menyulitkan murid yang akan ke sekolah. Pihak sekolah mengatakan banjir mulai masuk ke area sekolah sejak Selasa sore lalu dan merendam hingga hari ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Doni Marendra, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyerahkan urusan sinkronisasi data dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Purbaya menilai ada daerah yang menempatkan dananya bukan dalam bentuk deposito, melainkan rekening giro yang bunganya lebih rendah. Terkait permasalahan dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di bank, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyerahkan urusan sinkronisasi data dana Pemda yang mengendap di perbankan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Menurutnya menyimpan dana dalam bentuk giro justru lebih merugikan. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral aja. Oke, berarti belum ada rencana ketemu dengan kepala daerah dulu ya Pak? Soalnya udah banyak yang ini kan Pak tidak terima gitu. Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di
checking account apa? Giro malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Sebelumnya terjadi adu pendapat dan data antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberi klarifikasi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat soal dana daerah Jawa Barat yang tersimpan di Bank Jabar dalam bentuk giro dan deposito. Kan di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober itu kan di situ ada tuh ya, Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap, 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun di RKUD. Artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat per 15 Oktober 2025 ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menyoroti banyaknya dana daerah yang belum terserap dengan baik. Bahkan beberapa daerah menyimpan dananya di bank dan baru akan dicairkan pada akhir tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai tahun depan, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengubah pola pelaksanaan lelang proyek dari yang biasanya berlangsung pada bulan Maret hingga April menjadi November hingga Desember. Langkah tersebut diambil agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk di akhir tahun. Di pengalaman ketika di pemerintah pusat pada waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November, Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu. Maka dengan cara yang sama saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan, diperbolehkan pada bulan November Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan. Sehingga dengan demikian tidak seperti yang sekarang, proses lelangnya itu baru pada bulan Maret, April, dan kemudian pelaksanaannya baru bulan Oktober, November, dan kemudian uangnya menumpuk di bulan Desember seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Sehingga dengan demikian saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksananya bulan Januari, Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun. Sedangkan untuk anggaran PKK harus. Informasi adanya dana daerah yang tersimpan di bank terus memicu adu argumen dan data antara kepada daerah dengan Menteri Keuangan. Purbaya tegaskan data yang diterimanya dari Bank Indonesia, bukan Kementerian Keuangan. Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah
uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi, tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional RI terkait ijazah Jokowi digelar. Tak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya, dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak minta maaf dan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tetap lanjut ke tahap berikutnya. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf.
Sebelumnya, Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar ganti rugi 125 triliun rupiah ke negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan supir angkot di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh Kamis siang. Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa mengejar petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas. Massa yang menuntut peremajaan angkot diperpanjang, memblokade jalan di depan Balai Kota dan Istana Bogor. Bentrokan berdarah pecah di lahan kebun kelapa sawit Kabupaten Rokan Hilir Riau. Bentrokan diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. 7 warga mengalami luka berat. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengupayakan mediasi antara masyarakat dengan perusahaan. Sebuah kapal motor berbahan kayu yang diduga membawa bahan bakar minyak terbakar di tengah laut. Sementara kru kapal belum berhasil ditemukan petugas. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kapal terbakar. Pemirsa, warga Palestina kembali mendapatkan teror dari sekelompok orang. Warga diserang karena ingin memanen buah zaitun dari kebunnya sendiri. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, pasukan pendudukan Israel justru mengusir warga Palestina dari lahan mereka sendiri di Kirbet Agawis, Masaferiata, selatan Hebron. Rekaman menunjukkan warga Palestina yang tengah memanen zaitun dipaksa meninggalkan kebun mereka. Sementara sekelompok tentara Israel mengepung mereka di sekitar area pertanian. Sebelumnya teror serupa juga diterima warga Palestina di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja, mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga tersebut. Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza, tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya. Pemirsa, ribuan fans klub bola Galatasaray menampilkan koreografi raksasa berbentuk bendera Palestina yang membentang di seluruh tribun utama Stadion Rams Park, Istanbul, Turki. Aksi solidaritas ini digelar pada laga Liga Champions Galatasaray melawan Bodo Glimt Rabu malam waktu setempat. Stadion Rams Park bergemuruh tak hanya karena kemenangan Galatasaray 3-1 atas Bodo Glimt, tetapi juga karena aksi solidaritas luar biasa dari para supporternya. Koreo spektakuler disertai spanduk besar bertuliskan dukungan bagi rakyat Palestina dan stop genosida, ciptakan momen penuh emosi sebelum kick-off dimulai. Pemandangan megah di langit Istanbul tersebut langsung menjadi sorotan dunia dan menuai pujian dari berbagai kalangan. Aksi ini menegaskan tradisi panjang supporter Galatasaray dalam mengekspresikan kepedulian terhadap isu kemanusiaan melalui koreografi di laga besar. Pemirsa, meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza masih belum aman. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terang-terangan mengaku bangga telah melanggar gencatan senjata. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir meski gencatan senjata telah disepakati. Sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka. Kantor media Gaza melaporkan 80 pelanggaran gencatan senjata dilakukan Israel setelah gencatan senjata total berlaku. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku bangga telah melanggar gencatan senjata. Menurutnya, Zionis telah menjatuhkan 153 ton bom di jalur Gaza pada hari Minggu.
Meski Israel terang-terangan melanggar gencatan senjata, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memerintahkan Hamas menghormati gencatan senjata. Trump bahkan mengancam akan membasmi Hamas jika melanggar gencatan senjata. The Middle East. What steps is the administration taking to maintain the ceasefire? Well, a lot of steps, and right now it's in the hands of others. You know, we have 59 countries that agreed to the deal. We have a peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. Israel menuduh Hamas menyerang pasukannya di kota Rafah Selatan, namun Hamas membantah tuduhan tersebut. Pemirsa, suasana haru menyelimuti rumah sakit Nasr di Khan Yunis, jalur Gaza. Tim medis dan warga Palestina menunaikan sholat jenazah terhadap 54 korban yang tidak teridentifikasi yang dipulangkan Israel sebelum dimakamkan secara massal. Ratusan warga dan petugas kesehatan hadir dalam proses pemakaman 54 jenazah yang tidak teridentifikasi di Rumah Sakit Nasr di Khan Yunis. Otoritas Gaza menyatakan banyak jenazah tidak dapat diidentifikasi karena banyaknya luka bekas penyiksaan. Ke-54 jenazah warga Palestina yang dikembalikan ke wilayah Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini. Selanjutnya dimakamkan di kota Deir al-Balah di tengah kota Gaza. Tim pertahanan sipil Gaza juga menemukan sejumlah kerangka jenazah korban serangan Israel yang tertimbun di bawah puing bangunan akibat serangan Israel. Total lebih dari 280 jenazah warga Palestina telah ditemukan. Namun, angka tersebut diyakini baru sebagian kecil dari jumlah korban sebenarnya. Diduga sekitar 10.000 korban masih tertimbun di reruntuhan. Tim pertahanan sipil bekerja siang dan malam dan keterbatasan termasuk minimnya peralatan berat dan teknologi penyelamatan yang memadai. Setiap hari, tim menerima puluhan permohonan dari keluarga Palestina yang berharap bisa menemukan jasad kerabat mereka. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana perkara peredaran narkotika di dalam rutan yang melibatkan selebritas Ahmad Zhoni. Dalam sidang ini, Ahmad Zhoni hadir melalui sambungan Zoom. Di ruang sidang hanya ada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa Ahmad Zhoni. Sebelum dakwaan dibacakan, majelis hakim sempat mengonfirmasi identitas Ahmad Zhoni bersama 5 terdakwa lainnya. Ahmad Zhoni mengikuti jalannya sidang lewat sambungan Zoom karena ia telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kasus ini telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat usai mendapat pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kejari Jakarta Pusat telah melimpahkan barang bukti narkoba yang diedarkan oleh Ahmad Zhoni di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Teroris bisa kita bawa ke sini loh, teroris internasional yang dia. Nah itu. Pemirsa, terdakwa yang juga merupakan artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang pembacaan duplik. Nikita Mirzani memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjalani agenda duplik. Nikita menjawab replik dari jaksa penuntut umum yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Dalam kesempatan ini, Nikita Mirzani mengaku yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Nggak ada persiapan, berdoa aja, sholat. Gugup nggak sih, Kak? Amin ya Allah. Enggak sih, biasa aja. Kalau lihat dari fakta persidangan kan harusnya bebas. Tapi yang nggak tahu kan nanti hakim yang mulia menentukan. Seberapa yakin, Amin? Seberapa yakin mungkin untuk bebas? 100%. Beralih informasi lain, pemirsa, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Brasil sebelumnya.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan dan kehangatan terhadap hubungan antar kedua negara. Pertemuan kedua pemimpin ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil, khususnya dalam bidang ekonomi, pertanian, dan kerjasama di berbagai sektor. Kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brasil sudah cukup lama. Pemirsa, pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Desa Bulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah hampir selesai. Rumah yang sudah dibangun lebih dari setahun ini hampir selesai. Bangunan 2 lantai mulai berdiri kokoh dan sudah ada beberapa yang terlihat dari luar area pembangunan. Bangunan 2 lantai ini berdiri di atas lahan seluas 12.000 meter persegi, berada tepat di samping Jalan Adi Sucipto, salah satu jalan utama yang menghubungkan Karanganyar dengan kota Solo. Sementara progres pembangunan telah memasuki tahap finishing dengan estimasi penyelesaian sekitar 90%. Oke. Katanya ya 90 berapa persen gitu. Oh, masih proses ya? Soalnya kan warga nggak bisa masuk, jadi nggak tahu. Tapi masih dikerjakan ya Pak ya? Masih belum ada selesai. aktivitas, ada malam juga masih ada. Oh. Pemirsa, sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta Pramono Anung sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Pemirsa, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dalam ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan. Kendati demikian harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jakarta membuat sejumlah tempat pemakaman umum melakukan sistem tumpang atau tumpuk maksimal 3 jenazah. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dilihat dari ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan yang saat ini tengah dialami pemerintah Provinsi Jakarta. Kendati demikian, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Jenazah yang dimasukkan lebih dulu ke liang lahat ditempatkan di posisi paling dalam. Kemudian jenazah berikutnya diletakkan di sebelah jenazah pertama dengan tetap memiringkan jenazah ke kanan dan menghadap kiblat. Sistem makam tumpang juga memiliki beberapa syarat seperti jeda waktu minimal 3 tahun dari jenazah sebelumnya, izin ahli waris, serta hanya bisa dilakukan di makam keluarga. Kini 69 dari 80 TPU di Jakarta sudah menerapkan sistem makam tumpang. Sementara itu, lahan pemakaman di TPU Tanjung Barat juga sudah penuh. Sistem tumpang atau ditumpuk pun menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji. Berikut liputan rekan Amrina Rida dari TPU Tanjung Barat. Ya pemirsa, Jakarta sudah padat. Tidak hanya lahan pemukiman, namun juga lahan pemakaman. Berdasarkan data dari Suku Dinas Pertamanan dan juga Hutan Kota Jakarta Selatan, setidaknya terdapat 9 dari 16 TPU di Jakarta Selatan yang sudah penuh dan tidak menerima makam baru. Salah satunya adalah tempat kami melaporkan saat ini, yakni TPU Tanjung Barat, yang mana memang situasinya adalah seperti ini, sudah padat dan kami bisa melihat bahwa jarak antar satu makam dengan makam yang lainnya ini pun juga hanya bisa dilewati oleh satu orang saja. Dan juga kami tadi tidak melihat adanya space kosong yang bisa ataupun juga memungkinkan untuk membuka lahan baru. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Jakarta Selatan dan juga pihak TPU untuk mengakomodir adanya kebutuhan pemakaman ini adalah dengan melakukan pemakaman secara tumpang. Dan kita bisa melihat pemirsa di salah satu pemakaman yang ada di TPU Tanjung Barat ini adalah salah satu makam yang mana terdapat 2 jenazah. Dikarenakan memang di TPU Tanjung Barat ini hanya menerima pemakaman secara tumpang. Artinya satu makam dari jenazah keluarga yang telah dimakamkan sebelumnya ini ditumpang dengan jenazah yang baru meninggal dunia. Dan tidak hanya satu makam saja, namun juga sebagian besar dari makam-makam di sini memang diakomodir secara tumpang. Ini adalah pemakaman lain yang juga terlihat dalam satu makam terdapat 2 nisan, dikarenakan memang sudah tidak ada lahan baru lagi pemirsa untuk membuka makam baru di TPU Tanjung Barat ini. Selain itu, kalau kita melihat area jalan antara satu makam dengan yang lainnya ini pun juga cukup sempit, begitu hanya bisa dilewati satu orang saja. Hal ini tentunya ketika situasi padat dan banyak orang berziarah, maka kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya bagi keluarga untuk bisa melakukan aktivitas mendoakan ataupun juga melayat secara leluasa. Tentunya hal ini menjadi salah satu permasalahan konkret yang terjadi di Jakarta dan perlu adanya solusi yang tepat, baik itu dari pemerintah Kota Jakarta Selatan ataupun juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, Jamie Jasid, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan laga Persib Bandung melawan wakil Malaysia Selangor dalam ajang AFC Champions League 2. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa.